Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Ibu RW 02 Kelurahan Walia Buku, Ibu Nurdayani yang senantiasa mengikuti pengajian rutin kita. Yang saya hormati tuan rumah Ibu Rahmatia, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama mengikuti pengajian rutin kita setiap Kamis sore ini. Semoga setiap derap langkah kaki ibu menuju tempat ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita anggotanya alhamdulillah hampir hadir semua. Berarti ini rezekinya Ibu Rahmatia ya, namanya Jumbo. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita mengikuti pengajian ini. Dan tadi pembacaan surah Yasin kita itu kita peruntukkan untuk almarhum ya. Semoga apa yang kita niatkan tadi diijabah oleh Allah dan almarhum selalu diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa api neraka ya. Ya karena kita sebagai famili atau keluarga hanya tinggal doa yang bisa kita kirimkan ya. Doa-doa Al-Fatihah yang kita kirimkan setiap kita selesai sholat, kita kirimkannya terutama bagi istrinya dan anak-anaknya, utama anak-anaknya ya. Anak-anaknya jangan lupa ketika sudah selesai sholat yang 5 waktu itu mari kita kirimkan doa Al-Fatihah ya. Tinggal doa-doa kita saja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pertemuan kita kali ini saya coba mengangkat tentang taharah ya. Untuk majelis taklim Jabal Nur baru kita memasuki materi. Ini sesuai dengan masukan-masukan kita mencoba ya ibu. Saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu. Di sini banyak ada orang tua saya. Saya mohon maaf saya tidak menggurui karena orang tua saya lebih banyak mengetahuinya daripada saya. Tapi di sini karena saya memakai seragam penyuluh hanya mengingatkan ya. Saya hanya kita saling mengingatkan. Ibu-ibu semua yang hadir ini lebih tahu dari saya. Cuma saya di sini membawakan hanya kita saling mengingatkan. Ketika saya salah, ibu-ibu boleh benarkan saya ya, tegur saya. Jadi kultum yang saya berikan adalah tentang tahara. Tahara itu adalah bersuci ya. Insyaallah ibu-ibu semua sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena hari-harinya kita ini pasti kita bersuci ya. Terutama itu kayak ketika kita mau sholat pasti kita berwudu, itu kan salah satu juga cara mensucikan diri ya. Jadi tahara ini adalah membersihkan diri, sama halnya misalnya kalau kita mau bertemu pergi pesta saja pasti kita bersih-bersih ya, berpakaian rapi, mandi dulu baru berpakaian rapi cantik-cantik pergi di acara pesta. Apalagi ini kita mau menghadapi Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar dalam keadaan suci ya. Jadi
hukum tahara ini adalah wajib ya. Jadi semua sebagai umat muslim, apalagi kita wanita, setiap bulan itu ada namanya haid, maka kita wajib untuk mensucikan diri kita. Jadi mensucikan diri ini ada dua apa tahara ini pembagiannya ada dua ya, yaitu suci secara lahir dan suci secara batin ya. Jadi suci secara lahir itu yaitu suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadas atau yang biasa dihilangkan dengan menggunakan air ya. Jadi suci secara lahir ini kita cara mensucikannya itu dengan cara menggunakan air. Bisa berwudu, bisa dengan mandi wajib ya, ada yang namanya mandi wajib dan bertayamum ya. Itu suci secara lahir. Kemudian suci secara batin yaitu membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita ya, jiwa kita, hati kita. Bagaimana cara mensucikan jiwa dan hati kita ini? Yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah ya. Nah ini kalau untuk bertaubat kepada Allah ini ada seorang ulama mengatakan bahwa taubat itu dikenal dengan dalam 4 bentuk ya. Yang pertama taubat dengan cara menahan lidah ya. Menahan lidah dari melakukan ghibah atau dusta. Itu yang pertama. Kemudian taubat dengan cara yang kedua yaitu dengan tidak mendengki dan tidak memusuhi orang lain. Itu yang taubat yang kedua. Kemudian taubat yang ketiga yaitu dengan cara menghindari orang-orang yang berbuat jahat. Jadi apabila ada sekelompok atau kita berada dalam lingkungan yang memang menurut kita itu tidak benar, tidak apa-apa ibu-ibu, kita tinggalkan tempat itu ya. Maksudnya ketika kita bertemu atau berjumpa di sekelompok orang yang misalnya tidak sesuai dengan kita, menurut kita, maka kita boleh tinggalkan daripada kita tinggal di situ bergabung, bisa juga menambah kita karena kita sudah masuk dalam lingkaran itu ya. Nah itu taubat yang ketiga. Kemudian yang keempat, taubat dengan cara mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan menyesali serta memohon ampun atas segala perbuatan dosa-dosa kita ya. Jadi itu syarat membersihkan batin kita ya, salah satu yang menurut ulama tadi. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ini ada juga ini karena kita berbicara tentang bersuci, kita sebagai seorang ibu yang memiliki anak lelaki ya, kita memiliki kewajiban untuk mensunatkan anak laki-laki kita ya. Jadi kewajiban kita itu orang tua untuk karena itu untuk laki-laki sunat itu adalah wajib ya, diharuskan untuk itu, salah satu juga mensucikan dirinya, itu untuk kesehatannya juga anak kita ya, bagi yang laki-laki. Jadi mari kita saling mengingatkan, apabila ada anak kita laki-laki, ketika sudah bisa kita sunat maka mari kita sunat ya. Jangan hanya kan ada dibilang sunat kampung ya. Nah ada juga ya, karena ini saya katanya sudah sunat kampung ya, itu sunat kampung ya boleh, tapi untuk lebih bagusnya dan lebih untuk kesehatannya anak kita adalah dengan cara sunat dokter ya. Itu yang lebih bagusnya supaya bersih betul ya. Karena siapa tahu ya, mudah-mudahan kita di sini insya Allah semua anak-anak kita mau untuk sunat anak laki-laki kita ya. Karena itu untuk kesehatannya juga. Karena begini, kita apa maksudnya, banyak amal perbuatan kita tapi cara kesucian kita tidak perhatikan. Padahal syarat utama diterimanya ibadah seseorang adalah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci ya. Jadi sudah banyak kita beramal, ternyata ini cara mensucikan diri kita ini
bukan dibilang tidak benar, tapi kita tidak terlalu perhatikan begitu. Padahal dasar dari diterimanya semua amal kita adalah kita dalam keadaan suci, ya. Karena ada hadis Rasulullah yang artinya kunci sholat adalah bersuci, ya. Kuncinya sholat adalah bersuci. Kemudian sholat tanpa wudhu itu tidak diterima, ya. Jadi sebelum kita sholat itu memang wajib untuk kita berwudhu. Kemudian ada juga kesucian adalah sebagian dari iman, ya. Jadi itulah kultum saya pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan ibu-ibu. Karena saya juga adalah manusia biasa, saya banyak belajar dari ibu-ibu, ya. Jadi kalau saya salah, ketika saya salah ucap, saya mohon ditegur dan saya dibenarkan, ya. Ditegur dan saya harus diluruskan seperti itu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.